Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23 sampai 28. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang
memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berdoa dalam nama Yesus. Dalam gereja Katolik terdapat banyak sekali tradisi doa. Salah satunya adalah doa Yesus. Doa singkat ini semula dipakai untuk mengisi keseharian sehingga bisa mendaraskan doa tak kunjung putus. Kita hanya mendaraskan, Yesus Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa. Atau, Yesus kasihanilah aku. Dalam perkembangan, semakin disadari bahwa doa singkat dan sederhana itu ternyata mengalirkan kuasa yang besar. Doa itu membawa orang masuk ke dalam keheningan mendalam dan semakin merasakan hadirat Tuhan. Saudara terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan penjelasan Yesus tentang doa. Dalam ungkapan doa, ada keterkaitan erat antara Yesus, Bapa, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapa adalah tujuan kepada siapa seseorang memanjatkan doa. Yesus sendiri adalah pengantara doa. Maka, Yesus menasehati supaya ketika orang berdoa, mereka berdoa kepada Bapa dalam namanya atau dengan pengantaraan Yesus. Pola doa semacam ini berlaku bagi mereka yang percaya kepada Yesus, karena ungkapan doa ini menunjukkan relasi kedekatan si pendoa kepada Yesus dan sekaligus juga mengungkapkan kepercayaan pendoa bahwa Yesus berasal dari Allah. Sebagaimana pendoa mengasihi Yesus, demikian juga Bapa akan mengasihi si pendoa dan menganugerahkan rahmat yang dimohon dalam doa. Dengan memerhatikan penjelasan tersebut, sudah selayaknya sebagai orang percaya, hendaknya kita pertama semakin meningkatkan kasih kita kepada Yesus dengan berusaha mengenalinya lewat membaca dan melaksanakan firman-Nya. Kedua, meneguhkan kepercayaan kita kepadanya. Dia berasal dari Allah dan datang ke dunia untuk membawa keselamatan dari Allah. Ketiga, selalu bertekun dalam doa kepada Bapa dalam nama Yesus atau berdoa dengan pengantaraan Yesus. Hanya dengan demikian, kita bisa semakin mengalami kuasa Allah yang bekerja dalam doa yang didasarkan pada nama Yesus atau kepengantaraan Yesus Kristus.
Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.